Hari pertama menginjakan kaki di Indonesia, seorang turis asing mungkin mengira semuanya akan sama seperti negara-negara lain. Namun hanya dalam beberapa jam, mereka mulai menyadari ada sesuatu yang berbeda. Mulai dari orang-orang yang terus tersenyum kepada orang asing, kebiasaan makan pakai tangan, sampai tetangga yang baru kenal aja sudah bertanya macam-macam. Awalnya semuanya itu terasa aneh, bahkan ada yang mengaku mengalami culture shock. Namun yang mengejutkan, setelah tinggal selama 1 tahun di Indonesia, banyak dari mereka justru ikut melakukan kebiasaan yang dulu mereka anggap aneh. Lalu apa saja kebiasaan orang Indonesia yang berhasil mengubah cara hidup banyak bule? Mari kita bahas satu persatu. Yo gengs, balik lagi bareng gue Wong Klebus di channel Zona on 7. Di beberapa negara, orang cenderung fokus pada urusannya sendiri. Mereka tidak terbiasa menyapa orang yang tidak dikenal. Bahkan tersenyum kepada orang asing bisa dianggap tidak biasa. Karena itulah banyak bule yang mengaku heran ketika datang ke Indonesia. Mereka merasa seperti semua orang mengenal mereka, padahal baru pertama kali bertemu. Whoa! We've literally just left our hotel and already everyone's like so friendly. Jeez, it's gonna be a really good day, I think. Saat pertama kali diajak makan nasi padang atau pecel lele, banyak turis dibuat bingung. Di meja makan tidak ada garpu dan pisau, yang digunakan justru tangan kanan. Awalnya mereka merasa canggung, sebagian bahkan khawatir soal kebersihan. Namun setelah dijelaskan bahwa orang Indonesia selalu mencuci tangan sebelum makan, pandangan mereka mulai berubah. Yang mengejutkan, banyak dari mereka justru mengatakan makanan terasa lebih nikmat ketika dimakan menggunakan tangan. Pertanyaan seperti berasal dari mana, sedang liburan atau bekerja, bahkan sudah makan atau belum, sering terdengar. Awalnya banyak bule merasa bingung. Mereka mengira orang Indonesia terlalu ingin tahu urusan pribadi. Namun setelah tinggal lebih lama, mereka sadar bahwa obrolan seperti ini bukan untuk mengganggu, melainkan bentuk keramahan. Hubungan antar manusia terasa jauh lebih dekat. Where are you from? Aku dari Afrika Selatan, tapi tinggal di Jakarta. Sorry, where you come from? Aku dari Afrika Selatan. Africa. Iya. But very white, your skin. Iya. Ada orang putih. Oh. Iya. Maybe your father not Africa. Mother. Enggak, orang tua aku dari Afrika Selatan juga. Dua-duanya. Iya, Tapi dua-duanya. putih. Iya. Ayo bang. Dari mana bang? Dari tadi, enggak dari Belgia. Dari Belgia. Tabu barat ya itu. Hah? Di banyak negara, datang ke kafe berarti minum kopi lalu pulang. Namun di Indonesia, 1 gelas kopi bisa menemani obrolan selama 3 atau 4 jam. Bahkan ada yang datang sore dan baru pulang tengah malam. Awalnya para bule heran. Bagaimana mungkin 1 cangkir kopi bisa membuat orang betah selama itu? Namun setelah ikut nongkrong bersama teman-teman lokal, mereka mulai memahami bahwa yang dicari bukan hanya kopinya. Yang dicari adalah kebersamaan. Dan ternyata suasana seperti ini justru membuat mereka merasa lebih rileks dibanding kehidupan yang serba terburu-buru di negara asal. Setelah beberapa minggu tinggal di Indonesia, banyak bule dibuat heran ketika melihat puluhan warga berkumpul membersihkan lingkungan atau membantu tetangga yang sedang mengadakan acara.
Yang membuat mereka semakin bingung, semua itu dilakukan secara sukarela tanpa dibayar. Di banyak negara, pekerjaan seperti ini biasanya dilakukan oleh petugas khusus atau tenaga profesional. Tak sedikit pula yang akhirnya ikut turun tangan dan merasakan sendiri betapa kuatnya rasa kebersamaan di lingkungan Indonesia. Culture shock ternyata tidak selalu berakhir dengan penolakan. Justru di Indonesia, banyak kebiasaan yang awalnya terasa aneh bagi orang asing perlahan berubah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Dari yang awalnya bingung melihat orang makan pakai tangan, kini mereka ikut melakukannya. Dari yang heran kenapa semua orang muda tersenyum, kini mereka sendiri menjadi lebih ramah. Mungkin inilah yang membuat banyak turis datang ke Indonesia bukan hanya untuk berlibur, tetapi untuk merasakan kehidupan yang berbeda. Kalau menurut kalian, kebiasaan orang Indonesia mana yang paling unik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.